Om Swastiastu. Selamat datang di channel Titiang, channel penyuluh berkarya. Pada kesempatan kali ini saya akan meng-share mengenai konsep ketuhanan di dalam agama Hindu. Sebelum beranjak jauh ke slide sampai 12 slide niki, perkenalkan, nama Tiang Putu Arya Dharma. Tiang penyuluh agama Hindu di Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Mengenai ketuhanan dalam agama Hindu, mungkin umat Hindu banyak yang diserang dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep ketuhanan kita. Pertama, kenapa Tiang memilih konsep atau tema mengenai ketuhanan dalam agama Hindu niki? Yang pertama, banyaknya pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep ketuhanan itu sendiri. Kemudian untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana ajaran agama Hindu memandang tentang teologi atau ketuhanan dalam ajaran agama Hindu, dengan meyakini dan memahami serta memahami secara mendalam tentang teologi Hindu yang akan berimplikasi dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, baik dalam tatanan peribadatan, dalam memuja Sang Yang Widi Wase dengan berbagai manifestasinya, maupun hubungan manusia dalam lingkungan sosial. Keyakinan adalah sesuatu yang sangat penting dan wajib hukumnya dipahami. Kemudian hal mendasar mengenai keyakinan di dalam agama Hindu yaitu Pancasrada. Panca itu berarti 5 dan Srada itu berarti kepercayaan atau keyakinan. Umat Hindu meyakini Pancasrada ini yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu adalah umat Hindu percaya dengan adanya Brahman. Brahman itu adalah ide Sang Yang Widi Wase atau Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian umat Hindu percaya dengan adanya Atman. Atman itu sumber hidup. Jadi di dalam tubuh kita ini ada yang namanya Atman. Atman itu yang menyebabkan kita bisa bergerak, kita hidup, kita bernafas. Ketika manusia itu meninggal, maka yang tersisa hanyalah badan wadag. Atman itu akan kembali kepada Brahman untuk mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita perbuat di alam semesta ini. Kemudian yang ketiga, karma pala. Karma pala itu adalah hasil dari perbuatan. Karma itu perbuatan dan pala itu buah. Jadi setiap perbuatan, setiap kita berbuat, kita akan mendapatkan buah dari hasil apa yang kita perbuat. Kemudian yang keempat, punarbawa. Punarbawa ini memiliki nama lain yaitu samsara atau reinkarnasi. Jadi umat Hindu itu percaya setelah kehidupan akan ada kematian, dan setelah kematian itu akan ada kehidupan kembali atau menitis kembali. Kemudian strada yang kelima atau keyakinan yang kelima adalah moksa. Moksa ini adalah tujuan akhir dari umat Hindu. Moksatam jagarita yaca iti dharma. Jadi Atman tidak akan mengalami yang namanya punarbawa atau menitis kembali ketika Atma itu telah moksa. Jadi Atman itu akan menyatu kembali kepada Brahman. Seperti itu. Kemudian mengenai konsep ketuhanan, yaitu strada yang pertama itu, Brahman bersabda melalui kitab suci kita, yaitu kitab suci Weda. Seperti yang dinyatakan di dalam Brahma Sutra, Tuhan adalah sumber asal mula dari segala yang ada. Jadi Tuhan itu adalah sumber segala-galanya. Baik itu manusia, gunung,
planet, bumi, bulan, dan lain-lainnya. Itu semua diciptakan oleh Tuhan atau Ida Sang Yang Widi. Itu yang dipercaya oleh umat kita. Kemudian di dalam Brahma Sutra juga disebutkan hanya kitab suci cara terbaik untuk mengenal Ida Sang Yang Widi. Jadi kitab suci kita adalah Weda. Ketika kita mempelajari Weda, di sanalah kita akan mulai mengenal Ida Sang Yang Widi atau Tuhan. Jadi banyak sekali sloka-sloka dalam Weda yang menguraikan tentang Brahman sebagai sumber hidup dan kehidupan. Seperti yang dinyatakan dalam Bhagavad Gita, bab 10 ayat 8 dinyatakan, Aku adalah asal semuanya. Dari aku, makhluk itu muncul. Mengetahui ini, orang bijaksana menyembahku dengan rasa penyatuan diri. Jadi, ketika kita menyembah Ida Sang Yang Widi, kita harus menyembah dengan rasa penyatuan diri. Kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya, tidak memikirkan hal-hal lain di dalam pemujaan atau dalam proses menyembah Ida Sang Yang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa itu. Kemudian next, di dalam Canda Yoga Upanishad disebutkan Ekam Ewa Adityam Brahman. Tuhan itu satu, tidak ada Tuhan yang kedua. Oke, dicatat, Tuhan itu satu, tidak ada Tuhan yang kedua. Kemudian di dalam Puja Trisandiyo yang setiap hari kita lantunkan, ada mungkin yang sempat 3 kali dalam sehari, 2 kali dalam sehari, ataupun cuma 1 kali dalam sehari. Di bait kedua itu, Eko Narayana Nadwityo Stikasit. Tuhan itu satu, tidak ada duanya. Tetapi orang bijaksana biasanya menyebutnya dengan banyak nama. Kenapa ada banyak namanya? Karena kita memuja Tuhan sesuai fungsi. Kemudian di dalam Kekawin Sutasoma juga disebutkan Bineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangelu. Yang artinya Tuhan itu tidak duanya. Tuhan itu hanya ada satu. Di dalam Lontar Buana Koso dijelaskan, Brahman memiliki 3 sifat utama yang disesuaikan dengan fungsi beliau, yaitu yang sering kita sebut atau kita kenal dengan Trimurti, di mana Trimurti ini terdiri dari 3 bagian atau 3 fungsi. Yang pertama itu Utpati Dewa Brahma, Stiti Dewa Wisnu, dan Pralina itu Dewa Siwa. Dewa Brahma atau Utpati berfungsi sebagai Dewa Pencipta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai pelebur atau pendaur ulang dari alam ini. Contohnya seperti Tiang. Tiang memiliki banyak sekali nama di dalam hidup yang singkat ini. Ada yang memanggil Bapak Penyuluh, ada yang memanggil cuma Bapak, ada yang memanggil Kakak, ada yang memanggil Guru, ada yang memanggil operator. Ketika dia ngojek, Tiang disebut sebagai tukang ojek. Jadi sepertilah konsep ketuhanan yang kita kenal dalam agama Hindu. Memiliki banyak nama, tetapi hanya satu. Kita menyebutnya dengan banyak nama sesuai tugas dan fungsi beliau. Kemudian, next, umat Hindu dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang bertujuan untuk memuja dan memohon keselamatan lahir batin kepada Sang Yang Widi, sepintas kita lihat Tuhan yang dipuja banyak dan selalu mempergunakan berbagai sesaji. Bagi masyarakat sekitar atau umat lain yang belum memahami tentang ajaran Hindu, maka muncul dalam hatinya, apakah betul umat Hindu itu hanya memuja satu Tuhan? Kenapa menyembah banyak dewa dan dewi? Dan apakah Tuhan itu yang disembah, kenapa kok diberikan makanan seperti sesaji-sesaji?
Nah, pertanyaan seperti itu bagi kita kan sangat risih, karena kita harus maklumi mereka tidak memahami agama kita dan tidak mempelajari agama kita. Nah, kita yang beragama Hindu wajib mengetahui dan memahami bagaimana konsep ketuhanan itu sendiri. Next, di dalam Rigveda dikatakan mereka menyebut Indra, Mitra, Varuna, Agni, dan dia yang bercahaya yaitu Garudman yang bersayap indah. Hanya satu Tuhan itu, tetapi orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama, seperti Agni, Yama, Matahari Suam. Nah, hal yang sama juga disebutkan di dalam kitab Yajurveda. Sesungguhnya ia adalah Agni, ia adalah Aditya, dia adalah Wahyu, ia adalah Chandrama, ia adalah Sukra, ia adalah Brahman, ia adalah apa, ia yang Esa, itu adalah Prajapati. Sampai di sini mungkin sudah mulai paham. Tuhan itu hanya satu, tetapi orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Tuhan itu hanya satu, tetapi kita memuja beliau dengan banyak nama karena beliau memiliki banyak fungsi sesuai fungsi beliau. Ketika berfungsi sebagai pencipta, kita menyembah sebagai dengan nama Brahma. Ketika berfungsi sebagai pemelihara, kita menyembah dengan nama Wisnu. Ketika menyembah Sang Yang Widi sebagai pelebur atau pendar ulang atau pralina, kita menyebutnya dengan Siwa. Seperti itu. Next. Umat Hindu dalam memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan dalam bentuk pemujaan dan ritual, khususnya bagi mereka yang pemahaman agamanya yang masih tanda kutip tidak begitu memahami atau masih dangkal, dalam pengertian konsep ketuhanan itu sendiri, belum memahami filosofi ketuhanan dan atma jenana, kerohaniannya masih lemah, maka mereka perlu menggunakan sarana dan prasarana sebagai alat bantu untuk memusatkan pikirannya pada satu objek yang dipuja, yakni Sang Yang Widiwasa. Alat bantu itu sifatnya konkret, seperti patung-patung, seperti dewa, upakara, sesajen yang memiliki banyak filosofis sesuai dengan kaidah keagamaan. Nah, dengan adanya sarana seperti itu, maka sasaran pikiran terfokus pada satu objek bayangan, kemuliaan dan kemahakuasaan dari Sang Yang Widi. Hati dan pikiran umat Hindu tidak pernah mengatakan bahwa patung-patung, sesajen, dan segala sarana yang digunakan dalam pemujaan itu adalah Sang Yang Widi. Jadi, yang ulangi, semua sarana dan prasarana, patung-patung, sesajen, umat Hindu tidak pernah meyakini bahwa itu adalah ide Sang Yang Widi. Itu hanyalah sebuah sarana. Nah, disinilah letaknya perbedaan penafsiran dan pemahaman bagi orang-orang yang tidak memahami ajaran agama Hindu dan mengatakan bahwa umat Hindu itu menyembah berhala, menyembah patung, memberi makanan kepada Tuhan. Umat Hindu memahami betul bahwa Sang Yang Widi Maha Sempurna, Maha Ada, Maha Kuasa, dan tidak kekurangan apapun. Cara yang dilakukan umat Hindu seperti yang saya katakan tadi hanya metode untuk memahami Tuhan yang Maha Gaib. Karena umat Hindu itu menganggap semua yang ada di alam semesta ini adalah Tuhan. Orang tua adalah Tuhan, guru adalah Tuhan, polisi, tentara, semua itu adalah Tuhan. Karena ada percikan terkecil berupa Atman di dalam makhluk hidup itu sendiri. Nah, di dalam Yajurveda disebutkan Natasya Pratima Asti, yang artinya bagi Tuhan tidak ada pratima. Pratima itu patung, gambar, dan yang lain-lain. Di dalam Rigveda juga disebutkan Ekam Satwipra Bahuda Bananti. Hanya satu Tuhan, tetapi orang bijaksana akan menyebutnya dengan banyak nama.
Jadi kalau kita hanya berpatokan pada satu nama Tuhan, kita sudah memiliki ilmu yang sangat tinggi. Seperti itu. Kemudian ya sudah habis untuk materi kali ini. Tiang sebelum ke Parama Santi, Tiang kembali menarik kesimpulan, umat Hindu hanya menyembah satu Tuhan yang kita sebut bersama dengan Ida Sang Yang Widi, tetapi kita menyebutnya dengan berbagai nama sesuai tugas dan fungsi beliau. Mungkin sampai di sini dulu video singkat saya mengenai konsep ketuhanan dalam agama Hindu. Mohon dimaafkan bila ada salah kata atau perilaku yang kurang berkenan di dalam pembuatan video ini. Akhir kata, Tiang tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Suksma.